Pada waktu itu Herodes raja wilayah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan ia berkata kepada hamba-hambanya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan karena itulah mujizat-mujizat ini bekerja di dalamnya." Sebab Herodes telah menangkap Yohanes, mengikatnya, dan menjebloskannya ke penjara, karena Herodias istri Filipus, saudara Herodes. Karena Yohanes pernah berkata kepadanya, "Tidak dibenarkan bagimu untuk memiliki Herodias." Dan meskipun Herodes ingin membunuh Yohanes, ia takut kepada orang banyak karena mereka menganggap Yohanes sebagai nabi. Akan tetapi ketika hari ulang tahun Herodes tiba, anak perempuan Herodias menari di hadapan mereka, dan itu menyenangkan Herodes, sehingga ia bersumpah untuk memberikan apa saja yang diminta gadis itu. Oleh karena itu, setelah didesak oleh ibunya, gadis itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan." Meskipun raja sedih, tapi karena sumpahnya dan karena orang-orang yang makan bersamanya, ia pun memerintahkan agar hal itu diberikan. Ia menyuruh untuk memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes dibawa di atas nampan, diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian murid-murid Yohanes datang mengambil tubuhnya dan menguburkannya. Lalu mereka pergi dan memberitahukan Yesus. Ketika Yesus mendengar hal ini, dia menarik diri dari sana dengan perahu ke tempat yang sunyi sendirian. Dan ketika orang-orang mendengar ini, mereka mengikutinya dengan berjalan kaki dari kota-kota. Ketika Yesus keluar, dia melihat kerumunan besar orang dan berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan sakit mereka. Ketika hari menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan membeli makanan bagi mereka sendiri." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kamu berilah mereka makanan." Mereka berkata kepadanya, "Di sini kita tidak mempunyai apa-apa, kecuali 5 roti dan 2 ikan." Dan dia berkata, "Bawalah itu kemari kepadaku." Kemudian dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu sambil memandang ke langit, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Setelah itu dia memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan dan dikenyangkan. Lalu mereka mengambil potongan-potongan yang sisa, ada 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus segera mendesak murid-muridnya masuk ke perahu dan pergi mendahulunya ke seberang, sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika menjelang malam, dia sendirian di sana. Akan tetapi perahu itu sudah jauh dari daratan, diombang-ambingkan gelombang karena berlawanan dengan angin. Dan pada jam keempat malam itu, dia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air, mereka sangat takut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Akan tetapi Yesus langsung berbicara kepada mereka, katanya, "Kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut." Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air, dan datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin, ia ketakutan dan mulai tenggelam,
Ia berteriak, "Tuhan, selamatkan aku!" Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu?" Ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Setelah menyeberang, mereka sampai di tanah Genesaret. Ketika orang-orang di tempat itu mengenalinya, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu dan membawa semua orang yang sakit kepada Yesus. Mereka memohon kepada Yesus supaya boleh menyentuh ujung jubahnya, dan semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.